Nomor 2, syahadat. Dalam praktek ruqyah atau pembacaan ruqyah standar biasanya dirangkai dengan istighfar. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Dari mana landasan yuridisnya bahwa istighfar dapat dijadikan media atau sebagai wasilah dalam menggapai hajat kita? Kita ingat bahwa sejarah dalam Al-Quran ketika Nabi Nuh menyampaikan pesan pada umatnya, Nabi Nuh menjawab, "Qultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum idrara wa yumditkum bil amwali wa banina wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara." Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anakmu, dan menggandakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untuk sungai-sungai. Singkatnya, dari istighfar itu bisa dijadikan media untuk mempermudah tercapainya dari hajat kita. Maka tidak heran dari Hasan al-Basri menunjukkan bagaimana manfaat istighfar. Ana rajulan syaka ilaihi ajadba faqala istaghfirillah wa syaka ilaihi akhar al-faqr qal istaghfirlah wa syakka ilaihi akhar yafaf bustanuhu faqala istaghfirillah wa syakka ilaihi akhar adam al-walad faqala istaghfirillah summa tala alaihim hadhihi al-ayah. Ini Syekh Hasan al-Basri ketika ada orang yang mengadukan kepada beliau tentang musim paceklik terjadi, lalu Hasan Basri memberikan nasihat, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kemiskinannya. Hasan Basri menjawab lagi, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kekeringan pada lahan kebunnya. Hasan Basri berikan nasihat, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau karena sampai waktu ini beliau belum memiliki keturunan atau anak. Hasan Basri menjawab, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian setelah itu Hasan Basri membacakan surat Nuh di atas. Ini keterangan yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari 11 sampai 98. Kemudian apa korelasinya istighfar dalam Al-Quran tadi dengan praktek kita seorang peruqyah atau siapapun yang menghendaki hajat tertentu? Ingat, kalau dalam praktek kita berkeyakinan bahwa penyakit itu bersumber dari diri kita sendiri. Salah pola pikir, salah pola makan, salah pola hidup, salah pola gerak, salah pola dewi pada dasarnya. Kenapa disebutkan demikian? Tentunya Gusti Allah itu menciptakan segala sesuatu penuh dengan original. Ori pasti baik. Kenapa terjadi kerusakan? Kenapa terjadi kesenjangan? Seperti hanya kesenjangan di alam semesta. Kenapa terjadi banjir? Tanya, kenapa terjadi kebakaran? Kenapa terjadi longsor? Kenapa dan kenapa terjadi hal keburukan yang lain? Bisa disimak dari surat Ar-Rum, dhara fasadu bil bari bahri maka sabat adinas lidhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Tampak
telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia itu sendiri, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali pada jalan yang benar. Saudara, bukankah di diri kita, kalau alam semesta adalah alam makro, alam luas kita, bukankah di diri kita merupakan alam mikro kita? Bukankah Allah telah berfirman, dan di diri kalian sendiri tidakkah kalian semua melihat? Kata basara, pakai kata basara, dengan mata hati kita, dengan pikiran jernih kita. Inti teknik inabah dalam penyembuhan orang yang bergejala negatif dan stres adalah merujuk pada konsep metode penyadaran diri, dalam arti menanamkan kesadaran akan hubungan seorang hamba dengan penciptanya. Penyadaran diri kelalaian manusia terhadap hakikat diri dengan Tuhannya. Penyadaran diri dari kelalaian terhadap hakikat serta tujuan hidupnya. Di mana ia berasal, dari mana ia berasal, untuk apa ia hidup, dan akan kemana ia akan kembali. Nomor 2, inabah atau teknik pertobatan adalah proses terapi melalui mekanisme meningkatkan kesadaran diri, sebagaimana sedikit yang telah tertuang dalam kajian baru saja kami sampaikan. Mengapa penyadaran diri tersebut penting? Akibat kelalaian manusia akan hakikat diri dan Tuhannya itu, dia jauh dari Tuhannya, dia jauh dari Gusti Allah, maka banyak manusia tersesat dalam perjalanan hidupnya dan tidak mampu menjalani hidup dengan bahagia. Tujuan penerapan metode inabah yang utama adalah agar dikembalikan kesadaran tidak lupa kepada hakikat diri dan Tuhannya, serta memiliki arah hidup yang jelas dan mampu mengembalikan diri ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Proses penyadaran yang digunakan metode inabah sebagai tazkiyatun nafsi atau pembersihan jiwa dari berbagai penyakit atau kotoran hati seperti kikir, ambibius, iri hati, bodoh, hedonistik, putus asa, ego, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan daripada sumber dari berbagai penyakit. Kalau kita merujuk dalam teori medis, 90%, 80% atau 90% penyakit itu dari psikis. Maka di sini Al-Quran akan menjawab sebagaimana surat Ar-Rum ayat 41. Ketika kita tahu bahwa pengelolaan pikiran kita, pengelolaan hati kita harus dipotensikan, maka sedianya kita melalui akar pikiran kita setidaknya bisa mengelola. Maka di situ ada konsep husnuzon, ada konsep penerimaan takdir, ada konsep sabar, ada konsep qanaah. Kalau mereka lepas dari maqamat-maqamat tersebut, berarti telah terjadi kesenjangan dalam jiwanya. Maka inilah akan timbul dari gejala psikis yang mengarah lagi pada fisik kita. Ala inna fil jasadi mudghah, fa in salahat salaha jasad, wa in fasadat kullu tadi, wa in fasadat jasad kullu. Ala wahai al-qalbu. Jadikan hati kita merupakan penyetir dari apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Jangan sampai hati kita yang dimana di situ terletak dari pesan-pesan Allah di hati latifah kita, letak nur kita melalui bimbingan religi kita, bimbingan kajian kitab kita, bimbingan pengajian kita, kemudian dengan sadar atau tidak sadar diombang-ambing oleh kehidupan kita, diombang-ambing oleh perkataan orang lain yang merujuk atau bermuara pada negatif. Muatan filosofi tentang teknik inabah. Unsur-unsur pikiran yang terjadi, yang terdiri dari tangkapan panca indera semata-mata, materialistik, akan selalu sertai daya-daya nafsu jiwa tercela kita, yaitu ego, karepe dhewe, bergudul, susah, muring-muringan, buate banter, tapiran rime. Lah ini akan menjadi penghambat dan justru mendatangkan penyakit psikologis
dan psikomotif. Padahal kemungkinan timbulnya penghambatan influx urat saraf yang mengalir ke dalam otak adalah sangat besar. Dikarenakan setiap tuntutan yang didorong nafsu tidak semuanya terpenuhi. Dia lepas dari kekuatan spiritual. Tidak terpenuhi keinginan-keinginan tersebut akan menimbulkan ketegangan dan tekanan batin dan ketidakharmonisan psikologis. Satu-satunya jalan input urat saraf yang tidak mudah dihambat adalah apabila pikiran ditingkatkan ke arah alam abstrak melalui badan pikiran, melalui mentalis menuju ke nilai-nilai ketuhanan. Adapun pikiran yang tidak mudah dihambat oleh keterbatasan dirinya adalah pikiran yang dikuasai oleh nafsu terpuji, yaitu kecenderungan religius, kecenderungan nafsu yang buruk kita. Dari situlah kita digiring pada titik inabah ketika kita selalu egois. Biasanya ini sering ngaku. Seseorang itu pikirannya ruwet, tidak terorganisir dengan baik. Panggilan cici, rong teko, tekan maneh. Setelah ketemu maneh, tekanan penggerak maneh. Sering pusing, timbul vertigo dan lain sebagainya. Di punggung merasa berat karena dia merasa beban hidupnya terlalu berat. Di tulang belakang sering sakit, maka seakan-akan dalam hidupnya dia tidak mensupport. Di ulu hati sering panas, maka boleh jadi ada sesuatu hal yang belum diikhlaskan. Kalaupun ada yang sudah melalui perkataannya, maka akan dibuktikan keikhlasan itu sangat sudah memenuhi secara sempurna atau tidak. Maka ulu hati kita yang akan menjawab. Kita sering stres sehingga asam lambung kita naik karena dipicu oleh pikiran kita jauh dari nilai ketuhanan kita. Stres, asam lambung naik pada level nyerang ginjal, komplikasi. Artinya jauh dari ketuhanan. Inabah, air rujuk ilallah, dikembalikan pada pasrah diri kepada Allah. Para praktisi yang budiman, inabah adalah sebuah metode terapi penyadaran diri. Inabah mempunyai beberapa komponen yang saling terkait satu sama lainnya dan sangat berpengaruh terhadap proses penyembuhan. Dari awal sampai kami bicara ini, syahadat nanti akan memunculkan teknik ismu zat. Allah la ilaha illallah, kita sering dalam masanya. Ini sering digunakan dalam teknik thariqah. La ilaha illallah sampai Allah, taruh di hati latifah. Allah, niat akses energi dari zikir siri dalam hati itu. Kemudian dorong yang negatif. Banyak sekali yang menimbulkan muntahan reaksi yang luar biasa. Dari teknik muncul dari syahadat. Dari syahadat la ilaha illallah kemudian kepada Allah akan muncul teknik dari pandangan mata. Dan Allah orang bisa meruqyah dengan hanya dipandang. Seperti kami praktek di tim 21 ketika itu di SMK NO Pace. Terakhir dan kami capek, salah satu praktisi kami pada saya hanya begini, sor dia. Itulah dari syahadat, dari kalimat syahadat muncul ismu zat. Allah la ilaha illallah, kita sering dalam masanya. Ini sering digunakan dalam teknik thariqah. La ilaha illallah sampai Allah, taruh di hati latifah. Allah, niat akses energi dari zikir siri dalam hati itu. Kemudian dorong yang negatif. Banyak sekali yang menimbulkan muntahan reaksi yang luar biasa. Dari teknik muncul dari syahadat. Dari syahadat la ilaha illallah kemudian kepada Allah akan muncul teknik dari pandangan mata. Dan Allah orang bisa meruqyah dengan hanya dipandang. Seperti kami praktek di tim 21 ketika itu di SMK NO Pace. Terakhir dan kami capek,
salah satu praktisi kami pada saya hanya begini, sor dia. Itulah dari syahadat, dari kalimat syahadat muncul ismu zat, kemudian muncul dari terapi melalui tatapan mata. Dari inabah, dari istighfar muncul teknik inabah. Dari inabah berarti digiring pada kesadaran diri, kita kembali kepada Allah SWT, menyadari bahwa kerusakan di fisik kita bermula dari kita. Kita mohon diri kepada Allah SWT agar kita bisa diberi kekuatan untuk bangkit bagi orang putus asa, menuju pada Allah. Dia tidak selalu mengandalkan dari kekuatan kita, selalu kepada nakwis, kita selalu berpasrah diri kepada Allah. Maka beban pikiran kita akan ke atas, tidak ke bawah, jadi pusing, jadi berat, jadi infeksi lambung, jadi sikil abot, dan lain sebagainya. Tentunya ini hanya sebatas terapi dari religi, kekuatan spiritual. Tentunya kalau sudah terjadi kerusakan pada fisik, tentunya harus disinergikan dengan teknik-teknik yang lainnya. Para pemirsa, sudah kami kupas tentang syahadat, kami kupas tentang inabah. Jadi insya Allah kita masuk pada isti'adzah, kita masuk pada Fatihah, kita masuk pada Al-Kursi, kita masuk pada Falak Binas. Semoga waca barungnya yo Falak Binas sisane lho ora tahu ngaji. Maka harus ada pemahaman lengkap dari asbabul nuzulnya, dari kekuatan gramatikanya, dari ruh yang ada surat Ikhlas, supaya nanti ada bobot apa yang kita bacakan. Kadang-kala kita agak heran, wacanya rukyah standar tatas. Iya, ketika bacaan kita ada ruh, dan itu semuanya merupakan jalan usaha pendekatan diri kepada Allah SWT. Kurang lebihnya demikian, maaf terjadi gangguan sinyal dari kami, dari hati relung yang dalam, serba kekurangan. Mohon kritik dan saran demi perkembangan kami, mohon doa restunya pada masyaikh kami. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah SWT, beserta juga diberkahi orang-orang di hati kita, keluarga kita, dan orang-orang kita cintai. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.